Bab 935, bibimu akan membunuh secara acak. Di dunia domain pedang yang terisolasi, dua orang bertarung, dan pertarungannya sangat sengit. Pembuluh darah pria itu menyembul, tetapi tidak di lengannya. Wanita itu dipukuli hingga berlutut di tanah, namun dia bukan sedang memohon belas kasihan. Pertarungan tersebut berlangsung cukup lama, hingga keduanya kelelahan. Setelah beberapa hari, Sander Ye meninggalkan dinasti Zhou. Di tembok kota dinasti Zhou, Fanny Zhou mengenakan rok phoenix kuning muda. Dia melihat cahaya pedang di ujung langit yang menghilang dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Sander Ye kembali ke domain naik surga lagi, kali ini dia langsung menuju surga ke-8. Namun, ketika pertama kali masuk ke sini, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada apapun di surga ke-8. Sander Ye penuh keraguan. Jadi, Sander Ye datang lagi ke surga ke-9. Surga ke-9 tidak memiliki apa-apa. Sander Ye mengangkat kepalanya dan melihat pintu batu di ujung langit, senior. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara dari pintu batu, apakah ada masalah? Sander Ye sedikit penasaran, kenapa tidak ada seorang pun di surga ke-8? Suara itu berkata, sudah pergi. Sander Ye berkata lagi, yang di surga ke-9. Suara itu berkata, pergi juga. Sander Ye terdiam. Suara itu berkata, apakah kamu ingin datang ke sini untuk berlatih? Sander Ye mengangguk, dia masih ingin meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu sebelum berangkat ke peradaban Tianxing, agar tidak dikalahkan seperti adik di sana. Suara itu berkata, penguasa surga ke-8 dan penguasa surga ke-9 jauh lebih kuat darimu. Tidak masuk akal bagimu untuk berlatih bersama mereka. Kalau kamu benar-benar ingin meningkatkan kekuatanmu, kamu bisa pergi ke neraka Avicii. Sander Ye tiba-tiba penasaran, senior, siapakah neraka Avicii ini? Suara itu berkata, dulu tempat ini adalah tempat keteraturan dan reinkarnasi. Biarpun sudah tidak seperti dulu lagi, medan perang neraka di sana sangat cocok untuk pengalaman. Sander Ye bertanya lagi, senior, kenapa neraka Avicii menurun? Suara itu berkata, kalau seseorang ingin mendirikan tatanan baru, maka tatanan lama dengan sendirinya akan semakin tidak bisa dijalankan. Bukankah ini normal? Ekspresi Sander Ye membeku, senior, ini tidak ada hubungannya denganku, bukan? Aku baru berusia lebih dari 20 tahun sejak aku lahir. Suara itu berkata, mungkin ayah orang itu. Sander Ye. Suara itu melanjutkan, secara adilnya, bahkan tanpa keluargamu, tatanan kuno ini sulit dipertahankan. Sander Ye bingung, kenapa? Suara itu berkata, semakin banyak jenius di dalam, dan ada peradaban Tianxing di luar. Bisa dikatakan ada masalah internal dan eksternal, Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, senior, tidak bisakah kamu mengalahkan peradaban Tianxing? Suara itu berkata, tidak bisa mengalahkan. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Astaga. Kalau kamu pergi ke peradaban Tianxing seperti ini, tanpa memanggil siapapun, kamu tidak akan dipukuli seperti seekor anjing. Sander Ye menambahkan, senior, bisakah kamu memberitahu aku tentang kekuatan besar saat ini di alam semesta? Aku tidak tahu. Setelah hening beberapa saat, suara itu berkata, di alam semesta kita saat ini, ada 4 kekuatan yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah yang mewakili tatanan lama, yaitu aku. Aku mewakili satu kekuatan. Yang kedua adalah neraka Avicii. Ada beberapa master dari zamanku yang dipenjara di neraka 18 tingkat di sini, dan beberapa dari mereka lebih kuat dari ketua aula jalan jahat ketiga dan Sino Yeran. Sambil berbicara, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, yang ketiga adalah surga Lihen. Ada beberapa dewa tua dari zamanku yang tinggal di sana. Dewa-dewa tua itu juga sangat sakti, terutama penguasa dewa lama. Dia pernah menjadi milik muridnya tuanku, dia adalah yang paling berbakat dalam bakat dan terkuat di antara semua dewa lama. Sander Ye tiba-tiba berkata dengan heran, senior, tuanmu. Suara itu berkata, aku adalah jalan Tao yang diciptakan, jadi tentu saja aku memiliki seorang tuan. Sander Ye langsung penasaran,
"Senior, apa jalan tuanmu sebelum dia menciptakanmu?" Suara itu berkata, "Jalan lama." Pada saat itu, alam semesta ini sedang dalam kekacauan. Cara lama sudah lahir. Tuanku mengalahkan cara lama, dan kemudian membuka cara lain berdasarkan cara lama ini. Itulah aku sekarang, jalan Tao yang ada. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Tuanmu sangat kuat." Jalan Tao yang ada berkata, "Surga Lihen dan neraka Avici didirikan oleh tuanku pada awalnya. Belakangan, tuanku menemukan peradaban Tianxing dan bertarung dengan peradaban Tianxing. Dia tidak kalah." Omong kosong. Pada saat ini, Jinan tiba-tiba muncul di samping Sander Ye. Dia menjilat manisan Hao dan berkata dengan dingin, "Jalan Tao yang ada, bukankah tuanmu kalah dalam pertempuran saat itu?" "Tak mau kalah." Jalan Tao yang ada berkata, "Cara lama tuanku membunuh salah satu pengurus utama Tianxing, kan?" Jinan berkata dengan dingin, "Apakah tuanmu tidak dihancurkan oleh pengurus utama Tianxing?" Jalan Tao yang ada berkata, "Lalu aku bilang kita seri. Apakah ada masalah?" Jinan berkata, "Kemudian penguasa Tianxing datang mencari tuanmu, tetapi tuanmu melarikan diri." "Bukan." Jalan Tao yang ada berkata dengan marah, "Tuanku tidak melarikan diri, dia." Jinan berkata dengan tenang, "Apa yang terjadi padanya?" Setelah Jalan Tao yang ada terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kenapa aku harus memberitahumu?" Jinan menjilat manisan Hao dan berkata sambil tersenyum, "Jalan Tao yang ada, peradaban Tianxing tidak lagi sama seperti dulu. Pengurus utama kami saat ini jauh lebih kuat dari dulu. Dia pengurus utama yang paling kuat dalam sejarah peradaban Tianxing. Dia bisa membunuh 100 orang sepertimu dengan satu tamparan." Jalan Tao yang ada berkata dengan dingin, "Dia sangat hebat, kenapa kamu tidak memintanya untuk memukul bibi Tuan Ye?" Sander Ye. Wajah Jinan menjadi gelap, "Aku tidak memukulnya, aku akan memukulmu. Saat aku kembali, aku akan meminta pengurus utama untuk datang memukulmu." Jalan Tao yang ada terdiam. Itu sangat kacau. "Sial, kenapa aku terus menemui orang-orang mesum ini?" Jinan tiba-tiba berkata, "Kalau kamu bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk menyuapku, aku bisa berpura-pura belum pernah bertemu denganmu." Sander Ye menoleh untuk melihat Jinan dengan terkejut. Kenapa gadis ini terlihat seperti bandit? Pemerasan terbuka. Jalan Tao yang ada tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, kamu tidak urus dia." Sander Ye hendak berbicara ketika Jinan tiba-tiba menatapnya dan berkata, "Beri kamu setengahnya." Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Nona Jinan, senior Jalan Tao yang ada, kapan selesai kalau saling membalas? Akademi Guanxuan selalu menjaga perdamaian dan stabilitas di alam semesta, jadi, senior, bagaimana kalau kamu setuju dengannya? Dia akan memberiku setengahnya, aku akan memberimu setengahnya lagi." Jalan Tao yang ada. Pagoda kecil. Jinan memandang Sander Ye, matanya terbuka lebar, dan dia bahkan tidak menjilat manisan Hao-nya. Saat ini, Jalan Tao yang ada tiba-tiba berkata, "Kamu lebih hebat dari ayahmu." Sander Ye sedikit penasaran, "Senior, apakah kamu pernah melihat ayahku?" Jalan Tao yang ada berkata, "Ya, ayahmu juga meminjam uang dariku dan meminta putranya untuk mengembalikannya." Sander Ye. Jalan Tao yang ada berkata, "Kalau kamu tidak percaya, aku punya bukti." Saat dia berbicara, sebuah IOU muncul di depan Sander Ye, yang berbunyi, "Aku meminjam 100.000 kristal abadi dari Jalan Tao yang ada hari ini, anakku akan mengembalikannya." Ditandatangani, Mile Ye. Ada juga bekas tangan berdarah di atasnya, dan darah itu benar-benar darah iblis gila. Melihat IOU ini, Sander Ye merasakan kulit kepalanya mati rasa. 100.000 kristal abadi. Brengsek. Begitu banyak. Yang paling keterlaluan adalah kalimat, "Anakku akan mengembalikannya." Langit. Kenapa ayah ini melakukan hal-hal yang tidak manusiawi? Kacau sekali. Kali ini, Jalan Tao yang ada berkata lagi, "Dari sudut pandang saat ini, mustahil minta kamu bayar." Ih. Sander Ye. Jinan tiba-tiba menghampiri Sander Ye. Dia menarik lengan baju Sander Ye, lalu berkata dengan serius, "Apakah kamu anak kandung ayahmu?"
Setelah Sander Ye terdiam lama, dia berkata, aku juga meragukannya, bagaimana bisa scam seperti itu. Dia benar-benar mati rasa. Ini bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Ayah ini berhutang uang kemana-mana dan kemudian meminta putranya untuk membayarnya. Tapi, bolehkah dia berhutang dan meminta ayah yang membayarnya? Mendengar perkataan Sander Ye, Jinan tertawa, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam pintu batu. Jalan Tao yang ada, jangan ubah topik, apakah kamu ingin menyuapku? Jalan Tao yang ada berkata dengan suara yang dalam, peradaban Tianxing sudah menghancurkan alam semesta selama bertahun-tahun dan sudah melakukan kejahatan seperti itu. Apakah tidak takut akan pembalasan? Jinan tersenyum dan berkata, hukum tertinggi alam semesta adalah yang kuat bertahan. Saat majikan kamu membangun alam semesta dan tatanan, bukankah dia juga menghancurkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya? Pembentukan tatanan, dinasti, atau kerajaan apapun didasarkan pada mayat yang tak terhitung jumlahnya. Kamu juga Jalan Tao, kenapa kamu tidak memiliki kesadaran ini? Jalan Tao yang ada diam. Sander Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, Nona Jinan, lupakan saja, bagaimana kalau begini, bolehkah aku memanggang beberapa domba lagi untuk kamu? Mata Jinan tiba-tiba berbinar, benarkah? Sander Ye mengangguk, sungguh. Jinan tersenyum dan berkata, oke. Setelah mengatakan itu, dia langsung kembali ke pagoda kecil. Sejak dia memasuki pagoda kecil dan melihat ruang dan waktu yang misterius, dia seperti Yinia, suka mempelajari ruang dan waktu yang misterius dan istimewa, yang bisa meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Setelah Jinan kembali ke pagoda kecil, Sander Ye melihat ke atas dan melihat ke dalam gerbang batu, lalu berkata, senior, kekuatan yang lain. Jalan Tao yang ada berkata, aliansi jalan jahat yang menaruh dendam padamu. Sander Ye berkata, senior, bisakah kamu ceritakan tentang aliansi jalan jahat ini? Jalan Tao yang ada berkata dengan suara yang dalam, aku tidak tahu banyak tentang mereka. Aku hanya tahu bahwa ketua aula pertama mereka adalah orang luar. Sander Ye sedikit mengernyit, orang luar. Jalan Tao yang ada berkata, asal-usul orang ini sangat misterius, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Kalau kamu bertemu dengannya, aku sarankan kamu panggil orang langsung. Sander Ye. Jalan Tao yang ada melanjutkan, kekuatanmu saat ini sebenarnya tidak lemah, tetapi musuhmu adalah master terbaik di dunia. Jadi, kalau kamu bertemu dengan seseorang yang tidak terkalahkan di luar, jangan berjuang keras untuk menghindari kematian. Sander Ye langsung terharu, senior sangat peduli padaku. Jalan Tao yang ada berkata, aku tidak peduli padamu, aku takut setelah kamu mati di alam semesta ini, bibimu akan membunuh dengan acak dan menghancurkan alam semesta yang ada. Biarpun aku tidak takut mati, aku tidak mau mati secara tidak adil. Sander Ye bersambung.